Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah, di tengah perut kita yang penuh, mata yang mulai kantuk, insyaallah walaupun kita sebentar dalam bertalim ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Tema yang diberikan hadirin rahimakumullah kepada saya tentang macam-macam komunikasi dalam Al-Qur'an. Ini artinya bahwa dalam bertutur kata, dalam berkomunikasi, dalam berucap, dalam menyampaikan pesan, orang punya aturan, punya etika yang sudah berjalan. Tiap negara, tiap bangsa, tiap suku berbeda, tetapi ada yang standar, itulah dalam Al-Quran. Saudara sekalian, dalam Al-Quran itu ada 8 kata yang disebutkan dalam berbagai keadaan, dan istilah yang dipakai itu qaulun. Qaul itu ya ucapan, kata-kata atau pembicaraan. Nah, sebelum masuk ke 8 kata ini, saya ingin mencoba untuk memaknai sebenarnya apa pesan yang akan disampaikan dalam Al-Quran yang 8 kata tersebut. Intinya adalah bahwa kita sebagai manusia dari sejak Adam sampai sekarang itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dan karena itulah umat akhir zaman akan menghadapi banyak permasalahan, termasuk yang kita hadapi sekarang itu masalah hoax, ya. Nah, itu akan dibahas tersendiri. Tapi pada prinsipnya hoax itu adalah berita bohong dan diucapkan oleh kata-kata tersebut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena itulah maka ajaran kita lewat Al-Quran dia memberikan benteng, dasar-dasar, karena kata yang baik atau ucapan yang baik itu adalah sedekah. Dalam hadis disebutkan wal kalimatut thayyibah as-sedekah. Siapapun yang berkata baik, berkata benar, berkata menyenangkan, maka itu merupakan sedekah. Bahkan dalam hadis yang cukup panjang diterangkan selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya. Subhanallah. Akhwat, ibu-ibu, kaum hawa berucap, berkata sehari itu dalam hasil penelitian 14.000 kata. 14.000 kata. Itu ada yang sudah menghitung, hampir rata-rata bisa lebih, bisa kurang paling sedikit. Tapi ikhwan itu 7.000, setengahnya. Jadi laki-laki kalau berucap berkata relatif hemat. Ya, entah apa, tapi seperti itulah kodratnya. Nah, karena itulah maka selamatnya manusia dalam bahasa sehari-hari mahfudot itu salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung kepada menjaga lisannya. Ya, orang berucap tanpa hati pasti dia akan celaka, ya. Mulutmu harimaumu, bisa menerkam orang atau bisa juga mencelakakannya. Jadi lidah itu tidak bertulang, tetapi sangat keras sekali. Kalau dia sudah bicara menyakiti hati orang, maka orang itu akan merasakan sakitnya kata-kata itu terus menghantuinya dibanding dengan dia
tertoreh oleh pisau yang tajam umpamanya, itu bisa selesai seminggu 2 minggu. Tapi orang yang sudah luka hatinya karena lisannya seorang, itu sampai sekian turunan ya. Oleh sebab itulah Allah memberikan pesan ada 8 kata yang perlu kita ingatkan. Yang pertama itu ada qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufan itu adalah kata-kata yang baik atau tutur kata yang baik. Baik itu relatif memang, karena kalau ma'ruf itu dari kata uraf, itu sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat. Orang Sunda bicaranya beda dengan orang Batak. Nadanya tinggi, kalau Batak. Sunda itu rendah. Kita harus tahu, harus ma'ruf bahwa ini adatnya sudah seperti itu. Maka ketika kita menghadapi orang Sunda, ketika kita menghadapi orang Jawa, ketika kita menghadapi orang yang punya karakter-karakter budaya masing-masing, kita harus paham betul siapa yang diajak bicara oleh kita. Itu qaulan ma'rufa. Yang kedua, qaulan sadidan. Ini kata yang diucapkan secara benar dan tepat. Oleh sebab itu, kata qaulan sadidan ini cenderung kepada kata-kata fakta yang benar. Nah, berkata yang benar itu luar biasa. Kita mau menyampaikan yang benar, tapi caranya dengan cara emosi, caranya dengan tidak santun, atau orangnya kelihatan arogan, maka kata-kata yang benar itu tidak akan bisa sampai ke hati seseorang. Makanya ada juga nanti lanjutannya, orang yang berkata benar itu juga harus dilakukan dengan cara-cara, dengan metode yang tepat. Jadi qaulan sadida itu perkataan yang benar dan tepat menyampaikannya. Nah, ada qaulan layinan, itu pembicaraan. Dalam Al-Quran itu dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Nabi Musa dibesarkan di keluarga besar Fir'aun. Jadi Nabi Musa anak angkatnya Fir'aun, harus mendakwahi Fir'aun. Makanya dalam ayat disebut qaulan layinan, dengan kata-kata yang lembut, lemah lembut. Supaya apa? Supaya Fir'aun dia merasa tersentuh. Kalau dengan keras lagi tidak akan tersentuh. Walaupun nanti ya memang tidak berpengaruh juga kata-katanya. Akhirnya ya mengusir juga, ya mengusir Musa juga. Tapi itu sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi yang benar juga disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Itu yang keempat. Yang ketiga. Kemudian yang keempatnya qaulan baligha. Qaulan balighun itu menyampaikan pesan dengan kata-kata yang efektif. Artinya memberikan pesan yang membekas, komunikatif lah. Baligh anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Artinya bahwa orang ketika berdialog ya itu harus komunikatif. Supaya apa? Supaya pesannya bisa diterima, tidak ngambang, tidak diterima di kanan keluar di kiri. Nah, maka istilahnya itu tabligh. Nah, kita banyak para mubaligh itu menyampaikan risalah kebenaran. Itu disebut qaulan baligha. Kemudian yang kelima, qaulan karima. Qaulan karima itu kata-kata yang agung, yang mulia, dan biasanya ini tutur bahasanya dibarengi dengan sopan, santun, juga dengan budi bahasa yang baik. Dan ada gerak, mimik yang mengakibatkan orang merasa tersentuh dan terbawa dengan suasana perkataannya. Nah, ini retorika biasanya di sini qaulan karima, termasuk juga bahasa yang diucapkan kepada orang tua yang penuh dengan ta'zim. Walaupun kita marah, tapi bahasa kita tidak dalam bahasa yang kasar. Nah, ini disebut qaulan karima. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 23-24 itu qaulan karima. Kemudian ada juga qaulan layinan yang tadi sudah, itu kata-kata yang lembut,
Kemudian yang keenam qaulan maisura. Nah, qaulan maisura kata-kata atau kalimat pesan yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Pesannya itu dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh pendengar yang ketika itu dia bersama-sama berkomunikasi dengan dia. Ada bahasa asing, bahasa yang tidak dimengerti dijelaskan. Nah, karena itulah maka Rasulullah selalu memberikan bahasanya itu bisa dipahami dengan mudah oleh para sahabat. Kalau dia menghadapi orang Badui, pembesar dan lain, itu ada kata-kata yang memang harus dia berikan supaya dia memahami apa yang disampaikannya. Yang ketujuh ada qaulan tsaqilan. Ini Allah berikan kepada orang yang selalu berusaha memberikan bobot tahap dirinya sendiri agar ucapannya itu benar-benar berbobot. Makanya di dalam konteks ayatnya disebutkan di dalam ayat yang berkaitan dengan tahajud. Orang yang sering melakukan tahajud itu Allah akan berikan dalam diri jiwanya itu kata-katanya yang bermakna. Itu kata-kata yang mengandung pesan yang berbobot dan bermutu. Oleh sebab itu para kiai tidak terlalu banyak bicaranya, tapi satu dua patah kata dia memiliki makna yang dalam. Dan itulah saya kira tidak sekedar diucapkan, tetapi dia fahami dan dia hayati kata-kata yang dia keluarkan dari mulutnya itu. Dan yang terakhir adalah ahsanu qaulan. Ahsanu qaulan itu menyampaikan perkataan pilihan yang terbaik. Jadi kalau kita berdialog, berdiskusi, itu sering kita lihat di TV. Diskusi itu kadang-kadang semacam debat kusir. Bahkan kadang-kadang keluar kata-kata yang ya tidak etis. Saya kira Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tapi sekesal apapun, ya, emosi kita harus bisa ditahan dan keluarnya kata-kata yang baik juga itu lebih ya baik dan lebih punya makna di mata orang, ya, dibanding dengan kata-kata yang menyudutkan, bahkan kata-kata yang sindiran yang ya cenderung memberikan ya sebutan-sebutan yang tidak etis. Maka dibutuhkanlah ahsanal qaul. Ahsanal qaul itu adalah kata-kata pilihan yang memang pantas untuk disampaikan. Nah, hadirin rahimakumullah, ini ada 8 kata itu penempatannya, objeknya itu akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi intinya bagi kita, siapapun yang melakukan komunikasi, baik itu komunikasi interpersonal atau personal, kita harus punya kiat, cara yang terbaik dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena kadang kita kalau sedang berbicara, kalau sedang menyampaikan pesan itu enggak konsentrasi. Nah, ada kiat-kiat, diantaranya ada 5 kiat agar kita disebut orang yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik, berkata yang baik. Yang pertama, fokuskan dan tatap lawan bicara kita, tatap matanya. Jadi kalau kita bicara ini ke sini, mata kita ke sana, atau muka kita ke sini, perhatiannya kemana-mana, itu artinya bahwa kita tidak fokus di dalam bicara. Dan ini menggambarkan bahwa orang yang sedang bicara tidak dihargai atau merasa tidak didengarkan. Coba aja, kalau kita sedang bicara fokus. Kalau kita tidak bisa untuk melihatnya, kita menunduk tapi dalam posisi fokus. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita bicara dengan jelas dan intonasi juga menentukan tadi itu. Kalau intonasinya sedang marah, pasti itu menahan marah. Nah, kemudian kalau kita dengan kondisi yang tenang, insya Allah itu yang keluar akan memberikan ketenangan juga. Kayak air dimasukkan ke dalam teko, tahu teko? Nah, isinya itu tergantung kepada sejauh mana teko itu diisi oleh yang empuknya. Wah, ini diisinya air teh, air kopi, dan itu isinya
akan dilihat dari hasilnya. Kalau di dalamnya nggak kelihatan. Nah, oleh sebab itu maka supaya orang nanti ya bisa memahami apa yang kita sampaikan, maka sejak awal ya sudah diplot. Oh, ini kita bicara dengan siapa? Kita bicara tentang apa? Itu mulai dari bicara yang jelas temanya dan juga jelas tujuannya, nggak kemana mendi gitu, ngalor ngidul. Ya. Kemudian tunjukkan ekspresi muka yang ceria nih Bapak Ibu. Kalau kita dengan penuh kesedihan atau bahkan gitu ya dalam kondisi yang marah cemerut kayak gitu, orang tidak akan simpati. Jadi harus mencerminkan bahwa kita menyampaikan dengan penuh ketenangan dan penuh dengan ceria. Yang kelima, kita harus memakai bahasa yang baik dan sopan. Tentu ini standar yang minimumnya. Jadi kata yang sopan itu ya bahasa-bahasa yang memang pantas. Untuk bahasa gaul di antara para remaja mungkin bahasa remaja. Anda nanti bicara dengan pimpinan, dengan ketua, dengan anggota akan berbeda. Dan inilah yang disebut dengan bahasa sopan dan santun. Apakah bisa diubah? Bisa. Ya. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Begitu kata hadis. Sungguhnya ilmu itu dapat diperoleh hanya dengan belajar. Jadi kalau kita mau mendapat ilmu ya harus belajar. Wa innamal hilmu, dan orang ingin menjadi orang yang santun bittahallum, belajarlah untuk santun. Jadi nggak bisa mau jadi orang santun nggak pernah berlatih untuk santun. Salah satu bentuk kesantunan adalah bicara yang baik, ada pilihan kata yang tepat. Dan oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, semoga kita di bulan Ramadan ini ya selain menjaga dari makan dan minum dan dari perilaku hubungan suami istri, maka ada yang lebih jauh dari itu, bagaimana kita saum atau puasa menjaga lisan kita agar lisan ini betul-betul terjaga dan tidak menyakiti orang kecuali apa yang kita katakan itu adalah kata-kata yang terbaik. Kalau tidak bisa berkata baik maka diamlah. Nah, itu hadis itu yang paling terkenal yang kita kenal, man kana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada hari kiamah, pada Allah dan hari kiamah, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Dan man kana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau engkau ingin menjadi orang yang dikategorikan iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkatalah yang baik, ya. Atau kalau nggak bisa, diamlah, lebih baik. Diam itu emas. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk bicara yang baik, ya maka bicara yang baik. Tapi kalau tidak pantas, janganlah berkata. Itulah hadirin rahimakumullah. Semoga Ramadan ini selain dari kita bisa ya melaksanakan ibadah-ibadah lain, ini yang sangat sulit untuk mengendalikannya adalah lisan kita. Ya. Bahkan di dalam hadis yang sangat kuat disebutkan, suatu ketika Rasulullah ditanya tentang siapa? Tentang ahli surga. Kata sahabat, an aktsaru ma yudkhilun nas al jannah. Tentang apa? Tentang siapakah atau karena apakah orang banyak masuk surga? Disebabkan karena apa orang banyak masuk surga? Kata Rasulullah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Dia bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq. Di antara husnul khuluq adalah baik budi pekerti dan bahasanya. Nah, kemudian ditanya lagi, wasu'ilan aktsaru ma yadkhilun nasi annar. Kemudian Rasul pun ditanya lagi, apa penyebab banyaknya orang masuk ke neraka? Maka Rasulullah pun menjawab, qala al-famu wal farj. Disebabkan karena lidahnya, karena mulutnya, karena kata-katanya, dan karena farjinya. Nah,
Dalam ayat tadi disebutkan ma baina fakhdaini, disebabkan karena ya yang berada di antara dua paha dan yang berada di dua bibir kita, maka ini yang disebut dengan lidah ini. Kalau tidak ada lidah nggak bisa bicara. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah pesan terakhir bahwa ahli surga itu adalah orang yang banyak dihuni oleh orang yang akhlaknya baik dan kata-katanya baik, dan sebaliknya ahli neraka adalah orang yang banyak lisannya tidak terjaga dan farjinya juga tidak terjaga karena dia masuk ke dalam kategori zina. Naudzubillahi min dzalik. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.